Pertanyaannya, 15 pekerja dapat menyelesaikan rumah dalam waktu 30 hari. Jika rumah tersebut ingin selesai dalam 24 hari, berapakah jumlah pekerja yang harus mengerjakan rumah tersebut? Nah, kita bikin keterangan dulu ya teman-teman. Katanya, kalau 15 pekerja selesai dalam waktu 30 hari. Kalau harus sama ya, ini 24 hari selesai, harus berapa pekerja gitu kan teman-teman. Nah, jadi kalau 24 hari artinya pekerja yang dibutuhin itu harus lebih banyak dari 15. Kalau lebih banyak dari 15, kita ambil yang paling atasnya itu yang harinya paling banyak ya teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya 30 per dibagi yang paling kecilnya 24 dikali 15 pekerjaan sama dengan hasilnya itu kalian bisa hitung ya di kalkulator adalah 18,75 atau kalau lebih singkat bisa 19 pekerja yang dibutuhkan kalau penyelesaian rumahnya itu mau selesai 24 hari. Untuk mengerjakan satu unit rumah dibutuhkan waktu 30 hari dengan 14 tenaga kerja. Berapa waktu yang akan dihabiskan bila menggunakan 28 orang tenaga kerja? Nah, kalau yang ini kita simpulin lagi. 30 hari dikerjakan oleh 14 tenaga kerja. Kalau 28 tenaga kerja ini selesai dalam berapa hari? Nah, artinya kalau 30 hari selesainya sama 14 tenaga kerja, kalau 28 tenaga kerja artinya harinya itu harusnya semakin cepat ya teman-teman. Kalau harinya semakin cepat, artinya harinya itu kurang dari 30 harusnya. Beda sama yang tadi ya teman-teman. Kalau yang tadi kan pekerjanya lebih banyak. Kalau ini harinya yang lebih sedikit. Kalau jawaban yang memerlukan hari lebih sedikit atau jawaban yang harus lebih sedikit dari yang di atas, itu yang pertama itu kita ambil dari angka yang paling kecil dari sini, yaitu adalah 14 per baru angka yang paling besarnya, karena kita memerlukan hasil yang lebih sedikit dari 30 baru dikali 30 sama dengan ini 15 hari. Oke. Jika proyek dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 5 bulan, jika pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh 12 orang, berapa bulan pekerjaan tersebut diselesaikan? Ini kan 20 orang. Selesainya 5 bulan. Kalau harus sama ya, ini 12 orang. Berapa bulan sih? Nah, artinya kalau 12 orang itu 5 bulan, kalau 12 orang artinya orangnya lebih sedikit, bulannya harusnya lebih banyak dong selesainya gitu kan, karena tenaga kerja yang dibutuhinnya juga hanya 12 orang aja. Artinya kita memerlukan jawaban yang lebih besar dari 5 bulan, yang lebih lama dari 5 bulan. Jadi pengerjaannya itu ambil dari yang angkanya paling besar di sini, yang orangnya paling banyak, yaitu adalah 20 dibagi baru 12, oke? Dikali 5 sama dengan ini 8,3 bulan. Semoga mengerti teman-teman. Budi membeli baju seharga 200.000. Kemudian baju itu dijual lagi seharga 250.
berapa persen keuntungan dari Budi? Nah, untuk menjawab ini ya teman-teman, pertama harga jual dikurangi harga beli. Jadi 250.000 dikurangin sama 200.000 sama dengan 50.000. Ini keuntungan Budi itu 50.000, tapi ditanyanya dalam bentuk persen ya teman-teman. Untuk menjadikan ini persen, yaitu 50.000 dibagi dengan harga belinya, harga awalnya yang 200.000 dikali 100 sama dengan ini hasilnya 25 atau 25%. Jadi keuntungan Budi itu adalah 25% dari dia menjual baju. Nah, ini juga berlaku buat kalian kalau mau menghitung persentase. Misalnya persentase keuntungan ya teman-teman. Misalnya kalian beli saham gitu kan, harganya 5.000, kalian jual harganya 6.000, berapa persen sih kalian dapat keuntungan atau capital gain? Itu juga sama ya, tinggal ya tadi aja gitu kan, 6.000 dikurangi 5.000 sama dengan berapa. Nah, untuk persentasenya hasilnya dibagi dengan harga awal dia investasi yang 5.000 gitu, ketahuan tuh dia dapatnya berapa. Lanjut, perbandingan uang Putri dan Ayu adalah 5:7. Jika jumlah total uang mereka adalah 135.000, berapa uang Putri dan Ayu masing-masing? Nah, jadi kalau yang ini kita cobain aja gitu kan, uang Putri dulu. Anggaplah ini uang Putri, ini uang Ayu. Karena kan ini pertamanya Putri, ini Ayu, ini Putri, ini Ayu. Jadi anggap ini Putri. Putri itu 5 dibandingkan dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Baru dikali dengan total uang mereka, yaitu 135.000. Sama dengan, ini kita hitungnya teman-teman, hasilnya itu adalah 56.250. Nah, untuk uang Ayu itu lebih mudah ya teman-teman, karena total uang mereka berdua itu adalah 135.000 dikurangin uang Putri kan, karena uang Putri itu udah ketahuan, sama dengan 78.750. Nah, jadi kalau digabung ini 58.250 ditambah 78.750 itu adalah 135.000 gitu. Kalau berapa uang Putri, berapa uang Ayu masing-masing, ya uang Putri adalah 56.250.000. Kalau misalnya uang Ayu adalah 78.750, karena perbandingannya adalah 5:7. Angga mempunyai uang 5 juta dan ia berniat membeli sepatu seharga 2.500.000 sebelum diskon. Harga diskon sepatu tersebut adalah 10%. Selain itu, Angga juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Berapa sisa uang Angga saat itu? Nah, uang Angga itu 5 juta. Terus dia kan mau beli sepatu. Sepatunya itu diskon kan 10% dari 2.500.000. Jadi sebelum dikurangin sama uang Angga yang 5 juta, kita harus tahu dulu dia beli sepatunya berapa sih gitu. Jadi potongan harga 10% dikali 2.500.000
Ini itu sama dengan 10 per 100 dikali 2.500.000. Coret-coret, nambah 01 per 50. Nah, diskonnya itu 250.000. Jadi harga sepatu sama dengan 2.500.000 dikurangin 250.000 diskonnya. Jadi dia mengeluarkan uang untuk membeli sepatu adalah 2.250.000. Nah, kita coba ya. Uang Angga. Pertama, uangnya adalah 5 juta. Dikurangin dia beli sepatu 2.250.000. Kurangin. Hasilnya itu adalah 2.750. Beli sepatu. Nah, ternyata selain itu Angga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain, yaitu 1.500.000. 1.500.000. Yang ditanya setelah itu baru berapa sisa uang Angga. Nah, setelah dikurangkan ya, dari 2.750.000 dikurangkan 1.500.000, itu tuh hasilnya adalah 1.250.000. Nah, sisa uangnya. Dina menabung di bank 2 juta. Bunganya 1 tahun itu 4%. Maka jumlah tabungan Dina setelah 1 tahun itu berapa? Nah, kan tabungan awalnya itu kan 2 juta ya teman-teman. Bunganya itu berarti 4%. Artinya 4/100 dikali 2 juta. Atau tabungan awalnya. Ini kalau dijumlahin adalah 80.000. Maka setelah 1 tahun, oke, jangan dulu. Atau yang kalau kalian di kalkulator itu kayak gini ya. Kali 4%, itu juga sama hasilnya. Setelah 1 tahun sama dengan 2 juta ditambah bunga 1 tahun yang 80.000 sama dengan 2.080.000. Nah, jawaban di pilihan gandanya nanti ya. Sarah membuka tabungan untuk pertama kalinya dengan uang sebesar 1.500.000. Setelah 5 bulan sejak dibukanya tabungan, uang Sarah di tabungan itu menjadi 1.730.000. Maka besar bunga tunggal yang dimiliki bank tersebut itu per tahun itu berapa persen sih? Nah, kan di sini awal uangnya itu adalah 1.500.000 awal uangnya, menjadi 1.730.000. Tinggal kurangin aja 1.730.000 dikurangi 1.500.000. 1.730 dikurang 1.500.000. Itu hasilnya adalah 230.000. Nah, ini kan selama 5 bulan. Jadi dia tuh bertambahnya 230.000. Kalau 1 bulan
berapa? Tinggal 230.000 dibagi 5. Ketemulah hasilnya. 46.000 satu bulannya. Jadi kalau misalnya dikali 12 atau per tahun, tinggal 46.000. Salah kebanyakan. 46.000 ya teman-teman. 46.000 dikali 12 sama dengan dikali 12. Ini sama dengan hasilnya itu 552.000. Nah, 552.000 satu tahun. Kalau dalam bentuk persen gimana sih cara ngerubahnya? Yaitu di sini ya teman-teman, 552.000 dibagi dengan pertama kali dia menabung atau 1.500.000 dikali 100. Nanti hasilnya itu ketemu 36,8%. Nah, keuntungan per tahunnya itu 36,8%. Kalau misalnya yang tadi kan diketahui setelah 5 bulan dari 1.500.000 menjadi 1.730.000. Kita kan nggak tahu nih. Jadi pertama itu harus menghitung dulu keuntungannya berapa setelah 5 bulan. Habis itu karena biar enak disetahunkan, kita bagi 1 bulan dulu. 1 bulannya berapa nih? Jadi 230.000 itu dibagi 5 sama dengan 46.000. Kalau buat tahu 1 tahunnya untungnya berapa dikali 12 sama dengan 552.000. Nah, setelah ketemu baru kita bisa presentasikan dengan keuntungan per tahun yang di sini dibagi dengan pertama kali dia menabung dikali 100. Ketahuan deh persentasenya gitu teman-teman. Dengan soal yang sama ya teman-teman, Anto menabung di sebuah bank sebanyak 3.500.000. Setelah 4 tahun menabung dan mendapatkan bunga, jumlah uang tabungannya itu menjadi 4.060.000. Bunga bank Anto menabung dalam 1 tahun adalah berapa? Tadi ya, jadi kita harus tahu dulu. Jadi 4.060.000 dikurangi 3.500.000. Ini itu kalau dikurangin itu 560.000. 560.000. Tapi ini dia dapat dalam 4 tahun. Kalau dalam 1 tahunnya berapa? Tinggal dibagi 4 gitu kan. Dibagi 4 sama dengan hasilnya itu 140.000. Ini dalam 1 tahun. Kalau udah ketahuan dalam 1 tahunnya, kita bisa persentasekan. Misalnya jawabannya itu dalam persen ya, nggak ada misalnya dalam 1 tahun dia untungnya 140.000. Jadi untuk mempersentasekan adalah keuntungan dia 1 tahun dibagi dengan pertama kali dia menabung 3.500.000 dikali 100 sama dengan hasilnya itu adalah 4% ya teman-teman. Santi menabung di bank sebesar 1.750.000. Diketahui bahwa besar bunga adalah 18% setahun. Berapa banyak tabungan Santi setelah 1 tahun? Nah, ini kalau kalian hitungnya di kalkulator itu gampang banget ya teman-teman. Tinggal gini aja. 1.750.000 atau yang dia tabungan dia gitu kan, dikali 100 ditambah keuntungan 1 tahunnya kan 18% ditambah 18, jadi 118%. Karena di kalkulator kan ada perhitungan kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tuh hasilnya adalah 2065. Tapi kalau misalnya hitung manual tinggal gini aja, 100 ditambah 18 adalah 118. Jadi intinya kan 118% ya teman-teman. 118 per 100
dikali 1.750. Ini juga sama ya hasilnya. Gitu. Kalau ini enaknya kan dicoret gitu kan, tinggal dikali. Kalau ini hitung cepat di kalkulator. Jarak antara Bandung ke Jakarta adalah 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam, berapa menitkah waktu perjalanan tersebut? Nah, ini ada rumus cepatnya ya. Kalian tuh harus ingat kalau misalnya rumus jarak ini, aku tuh ingatnya adalah segitiga Jokowi. G-nya jarak, K-nya kecepatan, W-nya adalah waktu. Artinya, kalau ditanyanya itu adalah jarak, sama dengan nanti itu tinggal kecepatan dikali waktu, K dikali W. Kalau ditanyanya kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Kalau ditanyanya waktu, sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, ini udah ada nih, 360 km adalah jarak. Kecepatan adalah 40 km per jam. Berarti yang ditanya adalah berapa menit? Waktu kan, yang ditanya itu waktu. Jadi, jarak dibagi kecepatan, gitu. Waktu sama dengan jaraknya itu kan 360 km. Dibagi kecepatannya 40 km, ya udah dibagi sama dengan 9, tapi dalam bentuk jam ya. Nah, baru setelah itu kita menitkan. 9 jam dikali 1 menitnya itu kan 60 menit, sama dengan 9 dikali 60 sama dengan 540 menit. Nah, ini jawabannya 540 menit. Jarak antara kota A ke kota 2 adalah 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 80 km per jam, maka lama perjalanannya adalah berapa? Misalnya di sini dia nanyanya dalam bentuk jam gitu ya, teman-teman. Nah, jaraknya udah diketahui, kecepatannya udah diketahui. Berarti Jokowi, kecepatan waktu. Oke. Yang ditanya adalah waktu, sama dengan jadi jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 360 dibagi kecepatannya adalah 80, sama dengan hasilnya itu adalah 4,5 jam. Gitu ya teman-teman. Jadi harus ingat tabel nih besar. Tabelnya Jokowi. Jarak, kecepatan, waktu. Tinggal lihatlah. Lama perjalanan berarti waktu. Jaraknya berapa? Udah ketahuan. Kecepatannya berapa? Udah ketahuan. Ya udah, rumusnya adalah Jokowi. Kalau ditanyanya waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Budi berjalan kaki dari rumah ke minimarket sejauh 2/5 km dalam waktu 10 menit. Berapakah kecepatan rata-rata Budi dalam 1 jam? Ingat rumus teman-teman. Jokowi. Nah, jaraknya udah tahu kan, 2/5 km. Nah, terus waktunya 10 menit. Yang ditanya adalah kecepatan. K sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan jaraknya 2/5 dibagi waktu. Waktunya itu 10 menit. Atau dalam 1 jam itu 10/60. Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, kalau lebih disederhanain biar gampang dihitung, kita jadiin pembagian menjadi perkalian. 2/5 dikali, kalau mau jadi kali, yang paling bawah nih jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Jadi 60/10. Nah, bisa disederhanain kan ini.
60 dibagi 15. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Sama dengan 24, 2 kali 12 ya, 24 per 10. Nah, nanti kalau misalnya pilihan gandanya ada ini, ambil ini. Tapi kalau nggak ada, dalam bentuk jam, tinggal dibagi aja 2,4 jam. Ciko berjalan kaki dari rumah ke bioskop sejauh 0,80 km dalam waktu 25 menit. Berapakah kecepatan rata-rata Ciko dalam 1 jam? Rumusnya, Jokowi. Ini jarak kan, jaraknya 0,80 km. Ini waktu. Yang ditanya itu kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya 0,80 dibagi dengan waktunya 25 menit tapi dalam jam per 60. Atau disederhanain 0,80 dikali, rubah ya, 60 per 25. Sama dengan, ini hasilnya bisa langsung kalian hitung di kalkulator ya teman-teman, yaitu adalah 1,92 jam. Sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 6.500. Apabila jarak pada petanya 3 cm, maka jarak sebenarnya adalah dalam meter nih. Nah, kalau yang seperti ini gampang ya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan, ini kan jarak petanya 3 cm. Jarak sebenarnya udah dikaliin dengan skalanya dah. Dengan skalanya aja 6.500. Sama dengan 19.500, tapi ini dalam centimeter. Kalau mau dalam meter, berarti ini dibagi 100. Lihat di tabel tangga ya, nanti aku lampirin. Sama dengan 195 meter. Ini jawabannya. Karena dari sentimeter ke meter, jadi dibagi 100, sama dengan 195 meter. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota Kupang menuju kota Jakarta pukul 6 pagi dan perjalanan ke Jakarta selama 3 jam. Nah, ada transit di Denpasar selama 30 menit. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta? Nah, ini kalian tinggal hitung aja. Jadi tibanya itu sama dengan berangkat kan pukul 6. Di perjalanan itu 3 jam. Ada transit 30 menit. Pada pukul berapa sih? Ya udah, pukul 6 ditambah 3, yaitu adalah 9. Ditambah 30 menit transit, 9.30 itu dia tiba di Jakarta. Gitu ya teman-teman. Pak RW mendapatkan sumbangan 12 karung beras. Tiap karung beratnya 50 kg. Beras dibagikan, ini maksudnya dibagikan ya, kepada 30 orang warga. Tiap warga memperoleh berasnya sebanyak berapa kilogram nih teman-teman? Nah, kan beras sama dengan ini ada 12 karung dikali tiap karungnya itu 50 kg sama dengan 12 kali 50, 600 kg beras totalnya. Warganya ada 30 orang. Jadi beras diterima warga sama dengan total beras dibagi jumlah warga, atau 600 kg tadi dibagi warganya 30 sama dengan
20 kg gitu ya teman-teman. 6 dibagi 3 2, 0 coret 1, 20 kg. Per warga itu dapatnya 20 kg beras. 1 dasawarsa ditambah 3 lustrum dikurangi 1 windu sama dengan berapa tahun. Jadi ini ada keterangannya, ada tabelnya ya, bahwa 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. Jadi 1 dasawarsa itu yang tadi ya 10 tahun ditambah 3 lustrum atau 3 dikali 5 dikurangin 1 windu adalah 8 tahun. Nah, 3 kali 5 15, 10 dikurangin 8 sisa 2, ini 15 sama dengan 17 tahun. Ya teman-teman. Setiap hari ada 8 truk yang melewati jalan raya di dekat rumah Doni. Setiap truk membuat 15 kuintal semangka. Jumlah semangka yang dibawa 8 truk tersebut adalah titik-titik dalam ton. Jadikan 8 truk dikali ya 15 kuintal sama dengan 120 kuintal. Di dalam 8 truk itu ada 120 kuintal semangka. Dirubah nih jadi ton. Jadi ton. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Jadi 120 kuintal kalau mau sama dengan titik-titiknya ton dibagi 10 sama dengan 12 ton. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 12 ton.